Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, masih semangat ya? Ya, Alhamdulillah. Kali ini Ibu kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai pada pagi hari ini, silakan untuk ketua memimpin doa. Monggo. Ya, teman-teman semuanya siap di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih. Semoga dengan bacaan doa belajar ini kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran dan diberikan pemahaman yang sangat mudah. Allahumma Amin. Terima kasih anak-anak. Untuk mewujudkan dan menyatakan bahwa kita cinta tanah air, maka marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mudah sekali. Setelah hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Oke, aku lanjutkan ya. Untuk mengabsen. Siapakah yang pada pagi hari ini tidak berangkat? Semuanya berangkat ya? Berangkat, Bu. Panggil, Bu. Berarti sehat semua. Sehat. Kemarin Mas Hermawan sakit sudah sembuh? Alhamdulillah penyembuhan, Bu. Alhamdulillah. Oke, anak-anakku. Sebelum semuanya dimulai pelajaran, kita yel-yel semangat dulu, ya. Seperti yang Ibu sampaikan. Misal Ibu bilang SMK bisa, SMK jaya, SMK membahana, itu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, mulai SMK Bisa. SMK Bisa. jaya, SMK membahana. Bahana. Diulangi, masih ada yang salah. SMK Bisa. SMK jaya, SMK membahana. Terima kasih anak-anak. Oke, sekarang Ibu ingin mereview kembali. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa anak-anak? Tentang menjauhi pergaulan bebas dan bentar ya, Ibu share dulu. Sudah keluar? Belum, Bu. Oh ya, sabar ya. Keluar, Bu. Baru loading sebentar, sabar. Oke, sudah keluar anak-anak? Sudah keluar. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Mari kita mereview sebentar ya, mengingat bahwa pelajaran yang pertemuan kemarin kita mempelajari tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Itu kita kemarin
ada Quran surat Al-Isra ayat 32. Yaitu bunyinya apa anak-anak? Mari kita bersama membaca. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat ya? Ya, masih ingat ya? Masih, Bu. Ya, artinya apa anak-anak? Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemarin anak-anak sudah mempelajari ini dan kemudian sudah mengklasifikasi ada berapa hukum tajwidnya ya. Nah, selanjutnya Ya, Bu. ya, nih kemarin tak suruh baca satu-satu ya, sudah pada pinter, alhamdulillah, sudah Alhamdulillah, tartil, Bu. alhamdulillah. Dan kita menuju ke selanjutnya. Bentar, Ibu mau mengingatkan kembali bahwa tujuan pembelajaran dalam materi menjauhi pergaulan bebas dan zina itu adalah satu, anak-anak bisa membaca tartil dengan tajwid yang baik. Quran surat Al-Isra ayat 32 sebagai dalil naklinya. 2. Bisa menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina. 3. Menjelaskan macam-macam zina dan hukumannya. 4. Menjelaskan dampak pergaulan bebas dan zina di dunia dan di akhirat. 5. Menerangkan cara penerapan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Begitu ya, Nak? Jadi, bagus, anak-anak sudah pandai ya kemarin ya. Kita langsung menuju ke gambar ini, anak-anak. Sebentar. Tuing. Ya, ini ada gambar apa ini, anak-anak? Air mawar. Duduk berdua itu, Bu. Ya, duduk Ya. berdua. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Ya, benar sekali. Ini duduk berdua, laki-laki. Ya, laki-laki dan perempuan bukan muhrimnya. Apakah boleh? Tidak boleh. Ya, mari kita bahas ya. Kita membahas itu. Nah, itu tadi namanya kalau yang itu mendekati zina ya istilahnya ya. Karena pacaran tidak boleh dalam Islam. Nah, anak-anak bisa nggak memberi pengertian, menjawab ini? Apakah zina itu? Zina berasal dari kata zana zazni, artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah balik, yang sudah tahu benar dan salah, dosa dan berpahala, ya, tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Kemudian bagaimanakah hukumnya? Hukumnya adalah haram dan merupakan dosa besar. Apa anak-anak? Dosa. Berarti kalau yang melakukan dosa besar nanti bisa diancam masuk ke dalam Neraka. ya, benar 100, pinter. Kemudian ada kategori zina. Kategori zina itu dibagi menjadi 2, yaitu zina muhson. Pelaku sudah menikah, hukumannya dirazam atau dilempari batu sampai meninggal. Yang kedua adalah zina ghairu muhsan, yaitu pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Astagfirullahaladzim. Billahi min dzalik. Semoga anak-anak yang di sini tidak mendekati zina. Allahumma Amin. Seperti itu ya anak-anak, itu keterangannya. Karena yang dari gambar ini tadi
ini adalah bisa menimbulkan fitnah. Apa anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang berani menjawab? Karena apa? Bu. Ya, coba. Mas Karena Hermawan. berduaan di hutan, Bu. Iya. Tempat-tempat sepi. Iya, benar ya Mas Muhammad Rais Najahan ya, 100. Itu memang ini tidak boleh dilakukan oleh remaja-remaja, walaupun pada zaman sekarang itu sudah merupakan hal biasa, tapi kita wajib untuk menegur dan menasihati seperti kalian ya. Jadi hati-hati, tidak boleh berduaan di tempat yang sepi dan tidak ada orang lain, begitu. Nanti itu menimbulkan fitnah dan orang lain bisa mengcap atau memberi nilai, oh itu anaknya kok pacaran, padahal itu belum tentu pacaran ya, mungkin juga duduk berdua itu bisa kakak adik ya. Makanya tolong kalau duduk berdua di tempat yang ramai saja, jadi tidak bersepi-sepi. Begitu ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Itu tadi. Nah, ini Ibu juga kepingin tahu. Itu tadi gambar ini termasuk berhalwat. Apa? Berhalwat. Ya, berhalwat ya. Ini berhalwat apakah itu? Coba kelompok 1 yang diwakili Mbak Laili untuk membacakan. Ya, berhalwat adalah berdua-duaan dengan lawan jenis, pria dan wanita, dan mereka bukan muhrim atau saudara di suatu tempat yang jauh dari keramaian atau orang lain. Karena berduaan, maka banyak hal mudaratnya, diantaranya adalah menimbulkan fitnah. Maka kadang masyarakat atau orang lain berprasangka mereka yang berduaan adalah berpacaran. Nauzubillahi min dzalik. Ya, pintar Mbak Neni. 100 seperti itu ya. Kemudian ada dampak negatif dari berbuat zina, yaitu apa? Dampak di dunia, menghilangkan wibawa, kemudian mengakibatkan kefakiran dan mengurangi umur. Maksudnya apa mengurangi umur? Kalau sudah berbuat zina, itu bisa mengakibatkan sakit HIV/AIDS, penyakit kelamin. Nah, kemudian dampak di akhirat mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam Quran sudah jelas-jelas dilarang. Jadi kita artinya kalau kita melakukan itu kita dosa besar ya. Kemudian yang kedua, hisab yang jelek. Kemudian yang ketiga adalah siksaan di neraka. Oke, apakah anak-anak mau seperti itu? Bu. Ya, semoga Ibu berharap anak-anak bisa mengaplikasikan Quran surat Al-Isra ayat 32. Bisa mengaplikasikan. Oke. Kemarin Ibu sudah memberikan tugas kelompok ya? Ya, Bu. Ya, di antaranya adalah tugas kelompok itu anak-anak harus membahas apa? Memberikan deskripsi dan memberikan pendapat dari gambar ini. Gambar yang kedua ini, ada gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, sudah ada yang siap untuk mempresentasikan? Ada? Silakan. Untuk kelompok 1 mungkin. Monggo. Saya Bu, kelompok 1. Ya, silakan. Ya, di situ saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Di sini saya akan menanggapi dari gambar ini, yaitu ada seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berduaan di tengah-tengah hutan atau di tempat yang sepi. Nah, dengan mereka berduaan di situ akan menimbulkan namanya perzinaan. Ya. Ya, karena mereka adalah bukan muhrim, ya. Kemudian mereka akan berani berbuat sesuatu di tempat yang sepi seperti itu karena mereka menganggapnya tidak ada orang yang melihatnya, padahal ada Allah yang Maha melihat.
Ya, mereka mengira bahwa di situ tidak ada orang satupun, maka mereka bisa melakukan sesuatu di tempat tersebut. Maka jangan sampai kita berduaan di tempat yang sepi, apalagi seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ya, Ya, benar. harus bisa menjaga pandangan, jangan sampai kita menyentuh apa namanya? Yang menyentuh perempuan atau menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya, karena di situ akan menimbulkan syahwat dari keduanya. Ya, mungkin seperti itu hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Iya, pinter sekali Mbak Laili. Tepuk tangan buat Mbak Laili dari kelompok 1. Terima kasih. Kemudian untuk kelompok 2, silakan. Ya, kelompok 2, Bu. Saya mewakili, Bu. Ya, silakan Mas Hermawan. Ya, itu nganu, Bu. Karena ada tempat-tempat sepi dan keinginan dan niat, maka bisa menimbulkan potensi-potensi kejahatan, terutama berpotensi berbuat zina, Bu. Maka dari itu perlu kesigapan masyarakat dan terutama kita siswa-siswa di sini agar minimal tidak melakukan. Syukur bisa menegur atau mengingatkan teman yang lain ketika kita melihatnya, Bu. Selesai. Terima kasih, bagus sekali komentarnya Mas Hermawan dan Mbak Laili tadi ya. Lengkap, tepuk tangan buat Mas Hermawan. Aplaus. Oke, sekarang untuk kelompok 3, jangan kalah, ayo. Siapa yang mau menambahkan lagi, silakan. Kelompok 3. Siapa? Mas Misbahul Munir atau Mas Rois Najahan atau Bu Wiwi? Bu Wiwi, silakan. Ya, Bu. Dari kelompok 3, itu gambar berduaan itu berhalwat, kalau dalam Islam itu bisa menimbulkan sesuatu buruk atau mudarat ya, karena kan pada dasarnya berdua-duaan itu yang ketiga itu adalah setan, sehingga apabila yang awalnya tidak ada niat tapi ada kesempatan seperti itu, maka bisa menimbulkan perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Wiwi, bagus sekali sudah dikaitkan dengan dalil nakli dan hadisnya ya tadi ya, kalau berdua-duaan itu yang ketiga adalah setan. Tepuk tangan buat kita semua, semangat. Terima kasih. Oke anak-anak, kiranya Ibu hanya cukup di sini. Ini tadi hasil diskusi udah bagus, nilai 100 semua, lengkap. Dan pada pertemuan yang akan datang, Ibu akan membahas tentang dampak-dampak dari perbuatan zina dan bagaimana adab ta'aruf sesuai syariah Islam untuk pertemuan yang selanjutnya. Marilah anak-anak, untuk pertemuan yang sangat singkat ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.